أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar? Maka yang pertama adalah persiapan. Butuh persiapan untuk mendapatkan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kira-kira persiapannya berapa bulan? Ada yang sudah nikah di sini? Mahasiswa ada yang udah nikah? Apa nggak boleh nikah mahasiswa? Boleh ya? Orang kalau mau menikah, untuk satu malam pernikahan berapa bulan persiapan dia? Untuk satu malam berapa bulan? 3 bulan paling enggak. Masya Allah ya. Yang perempuan perawatan, Masya Allah, mandi kembang, mandi daun, mandi apa. Nah, persiapannya begitu matang. Dia ngumpulin duit ya untuk persiapan itu, sewa gedung, sewa kursi, sewa sendok, semua persiapan itu untuk satu malam yang kadang-kala malam itu jadi malam petaka buat dia. Tidak sedikit orang yang sudah persiapan matang tapi bercerai akhirnya. Banyak perceraian terjadi. Engkau persiapan 3 bulan, cerai selesai. Kalau untuk satu malam aja yang jadi ratu semalam katanya, persiapannya begitu panjangnya, bagaimana untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Maka tentunya persiapannya panjang. Hari ini termasuk kita mempersiapkan diri. Alhamdulillah, yang mahasiswa hadir ke sini lillahi ta'ala apa karena terpaksa? Kalau suruh ngomong keras kayak gitu tuh, coba nggak diwajibkan sama stikers? Ada yang hadir? Ada yang hadir? Insya Allah nggak ada. Antum kira-kira kalau nggak wajib hadir nggak? Insya Allah hadir kalau ada waktu. Nah, iya. Kalau ada kesempatan, anak hadir gitu kan. Jamaah, persiapan nih yang matang untuk menghadapi Lailatul Qadar, dan keberadaan kita nih, untuk keberadaan kita di tempat ini salah satu persiapan. Karena harus ada ilmu. Antum kalau mau berburu sesuatu tanpa punya ilmu, kadang-kadang nggak dapat antum. Seperti orang yang mau berburu menjangan umpamanya. Dia tahu menjangan itu tempatnya di daerah ini. Antum punya ilmunya dulu. Tempatnya di daerah ini. Dia biasanya minum itu jam 12 malam. Di situ ada sungai, dia datang ke tempat itu. Antum punya ilmu, kemungkinan dapat bisa. Yang ketiga, antum jangan bergerak. Kalau bergerak dia lari. Ilmu seperti itu ilmu mendasar untuk mendapatkan sebuah buruan. Bagaimana untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Persiapan yang matang. Hari ini kita belajar. Yang kedua, niat. Innamal a'malu binniyat. Siapa yang nggak hafal hadis itu? Kenapa kita bicarakan niat? Hanya orang-orang yang niatnya tulus yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau dia main-main, ana nyoba-nyoba lah, mungkin dapat, mungkin nggak dapat. Subhanallah. Kita ini beribadah kepada Allah, Allah tidak menerima kecuali yang ikhlas lillahi ta'ala. Orang yang punya niat, insya Allah walaupun dia nggak hadir di Lailatul Qadar, walaupun dia nggak iktikaf, insya Allah dapat. Dalam artian dia mengharapkan, dia udah niat nih, insya Allah nih ana mau iktikaf. Ternyata pas 10 hari terakhir dia sakit, nggak bisa iktikaf. Dapat nggak pahala iktikaf? Dapat. Padahal dia cuma niat. Kemudian si perempuan nih niat, ya Allah aku niat mau iktikaf di masjid insya Allah 10 hari terakhir. Aku mau menghatamkan Al-Quran, aku mau sholat malam, aku mau ini itu. Udah dia bikin jadwal tuh untuk persiapan Lailatul Qadar. Dia niat. Tapi pas 10 hari terakhir dia datang bulan.
Dapat nggak pahalanya? Dapat. Maka jangan takut, kita ini bermuamalah dengan zat yang tahu dengan isi hati kita. Rasulullah SAW pernah berangkat perang Tabuk tahun ke-9 Hijriah. Perjalanan itu menempuh jarak 700 km. Naik onta dan jalan kaki. Karena satu onta itu dinaikin 3-4 orang. Jumlah ontanya sedikit, jumlah yang perang banyak. 3.000 sahabat pada waktu yang berangkat kira-kira. Sebagian sahabat datang mau ikut perang tapi nggak punya bekal. Kata Rasulullah SAW, aku nggak bisa bawa kalian. La ajidu ma ahmidukum alaih. Kendaraannya nggak cukup. Kalian juga nggak punya bekal. Bekal yang kita milikin pas-pasan. Akhirnya mereka pulang nangis karena nggak bisa ikut perang. Pulang dari perang Tabuk, Rasulullah SAW dalam perjalanan menuju ke Madinah bersabda, beliau mengatakan, Inna bil madinati rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum fil ajr. Di Madinah itu, kata Rasulullah SAW, ada beberapa lelaki. Tidak ada satu jalan yang kalian lewatin, tidak ada satu lembah yang kalian potong, kecuali mereka dapat pahala seperti kalian, bersama kalian dalam pahala. Para sahabat bingung. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahum bil Madinah. Mereka nggak ikut kita, mereka di Madinah dapat pahala kita. Kata Rasulullah, wahum bil Madinah habasahumul uzur. Karena mereka ada uzur. Mereka niat mau berangkat, tapi gara-gara uzur Allah tetap tulis pahala lengkap buat dia aja. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, niat nih mulai sekarang. Mau ngapain Lailatul Qadar? Ana mau sholat malam, ana mau ngaji, ana mau gini, nggak masalah. Dalam kondisi antum sakit, mau main dalam kondisi antum harus mudik. Kadang kalau udah niat iktikaf ditelepon, Umi ente sakit, ente pulang. Pulang kita tinggalkan iktikaf kita. Kita tinggalkan momen kita mau menghatamkan Al-Quran kita, ditulis tuh pahalanya. Yang ketiga, niat udah baik. Ya, sekarang nih mulainya harus istiqomah. Orang tuh kalau awal Ramadannya nggak istiqomah, bolong-bolong ya. Terawihnya sehari terawih, sehari enggak. Kira-kira 10 hari terakhir bisa terawih? Insya Allah nggak bisa. Karena malam-malam pertama itu masih semangat. Malam-malam terakhir semakin kendor. Kalau inti awalnya aja jarang terawih, mau 10 hari akhir terawih, godaannya semakin dahsyat 10 hari terakhir. Maka di sisa hari 4 hari ini kita mulai kencengin sholat duhanya umpamanya. Yang nggak pernah sholat duha, tambahin sholat duhanya. Yang umpamanya nggak pernah baca Quran, udah setiap habis sholat baca Quran. Yang nggak pernah berzikir, mulai berzikir. Yang nggak pernah bersolat, ditambahin sholawatnya. Kemudian yang ketiga, doa. Manusia itu diciptakan lemah, dan manusia itu tidak kuat kecuali bila Allah membantunya. Oleh karena itu, ketika azan dikumandangkan, kenapa, ini anak kasih hadiah nih, kenapa waktu muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, jawaban kita asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa pas dia mengatakan hayya 'alas shalah, kok kita tidak mengatakan hayya 'alas shalah? Kok kita mengatakan la haula wala quwata illa billah? Kenapa berbeda? Siapa yang mau jawab? Mahasiswa Stikas, jamaah. Karena kekuatan daripada itu milik Allah. Kalau kamu tidak memberi kekuatan daripada kita nggak bisa menjalankan sholat. Masya Allah, mahasiswa Stikas. Mbahnya mahasiswa. Mbahnya mahasiswa. Oke, nggak apa-apa, kita kasih hadiah. Fadhol. Barakallahu fikum.
Karena ketika itu kita diajak beramal. Kita diajak untuk sholat. Hayya ala sholat. Ayo sholat nih. Ketika udah dituntut beramal, kita ini lemah. Maka di situ kita katakan, kita nggak akan bisa sholat kecuali Kau yang bantu kita ya Allah. Kita nggak akan bisa melangkahkan kaki kita ke masjid kecuali Engkau yang membimbing. Maka kita katakan la haula wala quwata illa billah. Maka di sini untuk meraih Lailatul Qadar antum banyak-banyak berdoa kepada Allah. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Minta. Apa sih beratnya minta? Minta sama Allah SWT. Allahumma rzuqni Lailatul Qadar. Allahumma rzuqni ya Razzaq al-qiyam fi Lailatul Qadar. Wahai Allah yang maha memberikan rizki. Kita tiap hari minta rizki kan? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nih, khususkan meminta rizki Lailatul Qadar. Kalau ingin. Tapi kalau nggak ingin itu terserah antum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.